warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Jumpa lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi mengenai cara merekap nilai secara otomatis pada tanggapan Google Formulir soal yang telah kita buat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke Drive, ke akun, lalu pilih tanggapan yang akan kita rekap nilainya. Saya ambil contoh tanggapan yang saya punya, yang ini formulirnya, kita buka. Oke. Setelah setelah terbuka formulirnya, di sana ada pertanyaan, kalau bahasa Inggrisnya question, bahasa Indonesia pertanyaan, kemudian ada respon, yang kita klik respon. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke ini tombol yang hijau, kotak hijau ini spreadsheet ya. Kita akan diarahkan ke spreadsheet. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak diarahkan ke spreadsheet ya, ke sini biasanya ada perintah buat baru. Bapak Ibu klik aja buat baru ya, lakukan buat baru, nanti akan alihkan ke tanggapan ya. Langkah berikutnya ya, ini di bagian paling bawah tanggapan ya, ini tanggapan yang masuk ya. Bagian paling bawah tanggapan pojok kiri bawah itu ada sheet pada spreadsheet kita ya. Ini beda-beda, biasanya tulisannya form respon 1 atau apapun, tapi saya merename ya, mengganti nama dengan PTS. Bapak Ibu boleh ganti dengan apapun, asal nanti ini harus sesuai dengan rumus yang akan kita buat. Saya menulisannya halaman ini menamakan PTS agar memudahkan saya menulis rumus aja ya. Langkah berikutnya kita buat tombol add sheet ya. Membuat sheet tambahan, add sheet. Bapak Ibu klik aja untuk halaman tempat kita merekap itu tanggapan kita. Nih, saya udah tambahkan seperti ini. Nah, sengaja saya sudah buat untuk mempersingkat waktu. Di sheet yang akan saya gunakan untuk merekap, saya gunakan beberapa kolom yang saya perlukan, yaitu nomor, kemudian nomor peserta, nama siswa, kelas, N ini nanti akan saya gunakan untuk merumuskan berapa banyak tanggapan yang sudah masuk pada sheet PTS ini. Lalu saya gunakan skor. Kenapa saya gunakan skor dan nilai? Karena saya melihat di sini pada form tanggapan nilai maksimumnya 90. Sementara kita kan butuh nilai itu paling tinggi 100. Jadi saya anggap ini skor bukan nilai ya. Kalau misalnya sudah 100, kalau di sini sudah 100, Bapak Ibu tidak perlu ada kolom skor, langsung aja di sini kolom nilai karena masih ada berbentuk skor. Jadi saya gunakan skor minimum, nilai yang paling rendah yang masuk. Kadang anak suka memberikan lebih dari satu kali tanggapan, jadi saya butuh kolom minimum untuk nilai minimum, kolom maksimum untuk nilai maksimum. Nah, untuk nilai nanti dari skor kita ubah ke nilai, saya juga butuh nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai maksimum ini saya gunakan untuk jika nanti siswa melakukan remedial atau apa gitu ya. Pokoknya terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuh nilai minimum saja, ya udah maksimumnya nggak usah. Tapi saya akan coba memberikan nilai maksimum dan minimum gimana caranya. Nah, langkah berikutnya, kenapa saya butuh nomor peserta? Karena nomor peserta ini sesuatu yang berbeda-beda dari siswa pertama sampai siswa 324. Kalau pakai nomor absen kan 1 sampai 36 di kelas 9A, 1 sampai 36 di kelas 9B dan seterusnya. Itu 1 sampai 36 ada 9 kali, jadi nggak bisa dipakai. Nama siswa juga kalau misalnya kita memberikan mereka isi sendiri nama siswa, kadang tidak sesuai dengan database kita.
kadang ada yang nulis namanya lengkap, ada yang enggak, jadi tidak bisa dipakai untuk perumusan. Jadi saya gunakan nomor peserta PTS karena nomornya dari 1 sampai 324 itu berbeda. Oke, langsung saja ya. Nomor peserta itu di sekolah saya menggunakan 9007 untuk kelas 9, 001. Berarti nomor peserta yang kedua 9007 002 gitu ya. Nah, kita urutkan sampai nomor paling bawah. Berarti sampai 9007 324 karena siswanya ada 324. Ya, sampai sini. Oke. Langkah selanjutnya, kita butuh nama siswa, kelas, dan rumus untuk merekap. Saya gunakan rumus yang sudah saya gunakan saja. Saya ambil dari yang punya saya sudah ada. Ya, saya copy. Oke, saya pindahkan ke sini. Saya paste. Ya. Nah, ini sudah ada rumusnya, ya, tapi masih error. Ini sudah ada rumusnya, tapi masih error. Saya biar nggak bingung, saya gunakan rumus yang pertama aja ya, yang bawah saya delete dulu. Oke, nah kita kembali ke atas, ya. Nah, karena kenapa error? Jadi saya sengaja menggunakan rumus yang sudah ada karena nama sheet yang ada di saya, terus kolom yang ada di saya mungkin akan berbeda dengan nama sheet yang ada di spreadsheet Bapak Ibu dan kolom yang ada di Bapak Ibu. Sengaja kenapa ini bisa error karena rumusnya salah. Rumusnya ini kan untuk melihat nomor peserta pada sheet PTS. Sementara di sini di rumus yang ini melihat nomor peserta tapi yang terdapat pada sheet PTS ganjil karena saya mengkopinya dari sheet yang PTS ganjil. Jadi kita hilangkan aja ganjilnya. Nah, tinggal PTS. Kalau PTS-nya udah bener ya. Nah, rumusnya ini DD. Rumus pada nomor peserta pada sheet PTS ini ada di kolom mana? Di kolom D atau bukan? Kita cek. Kita klik PTS. Ya, ternyata nomor peserta ada di kolom E bukan D. Nah, sekarang kita ganti D-nya dengan E. Tanda dolarnya ya nggak usah dihilangkan ya, yang Bapak Ibu ganti hanya hurufnya saja. Karena itu rumus, jangan dihilangkan. E kita ganti E. Kenapa E? Karena nomor pesertanya ada di kolom E di PTS gitu ya. Nanti disesuaikan dengan yang Bapak Ibu. Nah, ini adalah lokasi dari nomor peserta yang ada di sheet ini. Nah, kita lihat lokasi nomor peserta yang ada di sheet ini yang mau kita lihat itu ada di kolom B yang pertama ya, paling pertama tuh ada di B4. Nah, berarti ini C4-nya kita ganti B4. Nah, salah. B4 itu ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah Bapak Ibu copy ya yang rumus yang ada di dalam kurung, copy, Ctrl C, lalu Bapak Ibu pastekan ke kurung yang satu lagi. Sama persis ya. Dipastekan. Kurung yang lain tidak usah diubah. Bapak Ibu copy paste rumusnya saja ya. Itu yang lain tidak usah berubah. Kurungnya tetap 2, lalu kita enter. Nah, di sini ada 1. Maksudnya kita ketengahin ya. Maksudnya 1 adalah ya, kita rata tengah biar mudah. Maksudnya 1 adalah berarti nomor peserta 9007.001 hanya memberikan 1 kali tanggapan saja gitu ya. Nah, sekarang nilainya berapa sih? Nah, untuk melihat nilai ini rumusnya ada, sama seperti tadi. Rumusnya ada tapi masih salah. Yang benar ini apa? Iya, ini yang benar PTS saja ya. Ini sesuai ini ya, PTS saja ya. Jadi rumusnya PTS. Nah, kita mau lihat nomor peserta ini nilainya berapa di PTS. Nah, kita buka PTS. PTS
skornya ada di kolom berapa? B. Nah, berarti kita lihat nomor peserta itu skornya ada di kolom B. Nah, udah benar nih B, jangan diganti karena udah benar. Nah, ini PTS Ganjil lagi salah ya, halamannya ganti PTS saja. Kemudian tadi kolom apa namanya? Kolom pesertanya ada di mana? Kolom pesertanya kan tadi ada di kolom pesertanya ada di kolom E. Berarti kita tulis E gitu ya. Nah, ini salah. Yang mau kita lihat di sini tuh nomor peserta, sementara dia ada di nama. Kan kita nggak merumuskan untuk nama, tapi yang kita rumuskan adalah nomor peserta. Berarti ini lokasinya ganti, bukan C4 tapi nomor peserta ada di B4. Berarti kita ganti B4. Gitu ya. Nah, ini sudah benar semua. Sama seperti tadi, kita copy yang ada di dalam kurung pertama, Ctrl C, kita pindahkan ke yang ada di kolom kurung kedua. Lalu kita Ctrl V. Nah, setelah ini enter. Nah, berarti si nomor peserta ini nilainya 87 ya. Nilainya 87. Kemudian untuk nilai maksimal gimana? Nilai maksimal kita copy dulu dari nilai minimal biar gampang ya. Nah, kita copy dari nilai minimal. Tapi setelah di copy, Bapak Ibu jangan langsung copy ke bawah rumusnya karena ini minimal bukan maksimal. Sementara kalau misalnya kita butuh kita copy ke bawah, nanti yang ada dua-duanya nilai minimum. Untuk mencari nilai maksimal, ini diganti nih. Ini minimal, kita gantinya max. Tinggal ganti yang minimal dengan max aja. Max if gitu ya. Yang ini juga max if. Dah. Oke, setelah itu kita enter. Dah. Nah, ini udah nilai maksimal ya, walaupun nilainya sama karena dia cuma satu kali tanggapan. Nah, langkah berikutnya kita mau cari nilai. Tadi kan 87 itu baru skor. Tadi skor di sini di PTS skor paling tinggi berapa? 90 ya. Nah, kalau skor paling tinggi 30, nanti rumusnya diganti 30. Di sini karena skor paling tinggi 90, rumusnya adalah sama dengan buka kurung. Nah, yang mau kita ubah tuh nilai yang mana? Skor yang mana nih? Skor yang ada di F4 sini. Ya, kita arahkan ke sini atau diklik F4 nggak apa-apa, ditulis F4, ketik F4 nggak masalah ya. Dibagi, nah skor maksimal tadi 90. Kalau skor maksimalnya 30 itu 30 ya, karena ini 90 per 90 tutup kurung dikali. Nah, nilai itu paling tinggi kan 100 nilai maksimal. Berarti kita kali 100, enter. Nah, berarti nilai dia 97 karena skornya 87 ya. Nah, untuk skor maksimal sama. Bedanya kalau di sini Bapak Ibu pakai F4, berarti yang di sini untuk yang G4. Nah, gitu ya, rumusnya sama. Atau karena ini Excel, Bapak Ibu tinggal letakkan kursor di kotak biru ini sampai muncul plus, tinggal geser ke kanan. Ini otomatis rumusnya udah berubah ya. Lihat nih, di sini F4, ketika kita pindah sini dia langsung berubah G4 yang ini. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu. Enaknya pakai Excel gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu blok rumus dari N ini sampai max. Lalu Bapak Ibu tarik deh ke bawah sampai siswa nomor 324. Oke, selesai deh. Nah, oke, ini sudah selesai. Terlihat ada beberapa siswa yang mengirim tanggapan lebih dari satu kali
Ada juga siswa yang belum mengirim tanggapan. Yang belum mengirim tanggapan ini ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin dia salah menuliskan nomor peserta, ya. Harusnya nomor peserta misalnya ditulis absen, itu nggak bakalan terinput oleh kita. Jadi nomor peserta pastikan harus ditulis dengan benar, ya. Di sini sudah kelihatan nilai, ada siswa yang mengerjakan lebih dari satu kali tapi nilainya berbeda nih. Contoh yang ini nih. Contoh yang ini. Yang satu dia nilainya mungkin kepencet keluar lalu ngerjain lagi, jadi yang satu kosong tidak ada nilai, yang satu lagi 75. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau butuh nilai rata-rata, kita tinggal merata-ratakan saja ya. Merata-ratakan saja. Rumusnya adalah sama dengan, buka kurung, sama dengan average. Nah, average ya. Oke, kita blok data dari data pertama sampai data terakhir. Nah, enter. Nah, jadi rata-rata siswa di kelas 9 yang sudah ikut PTS itu 83,10. Itu rata-rata nilai yang masuk nilai terendah. Kalau tertingginya ada selisihnya nih, 83,45. Berarti ada beberapa siswa yang nilai pertama dan nilai kedua tadi memang ada selisih gitu ya. Terserah Bapak Ibu mau pakai nilai yang masuk pertama atau nilai yang masuk terakhir, disesuaikan saja. Saya hanya memberikan contoh cara penggunaan rumus tersebut. Nah, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.